Pada saat itu anehnya tidak ada siapa-siapa di pom bensin. Hingga pertemuan dengan seorang nenek-nenek yang memakai kain jarik di toilet pom bensin. Jadi guys, kemarin itu lagi heboh ya di mana-mana di berita kalau di negara Sri Lanka itu lagi krisis BBM. Bahkan gue baca salah satu berita, katanya ada supir taksi sampai ngantri BBM sampai 2 hari guys. Ya karena kan supir taksi itu kalau nggak ada BBM gimana dia mau kerja, gimana dia mau narik. Sementara sang supir itu juga punya istri, anak, keluarga yang harus dibiayain sama dia. Jadilah tuh dia rela ngantri selama 2 hari. Selidik punya selidik, ternyata salah satu akibatnya disebabkan Sri Lanka ini tidak mampu membayar utang luar negerinya. Ya semoga negara kita nih Indonesia nggak ngalamin hal kayak gitulah. Semoga jadi waspada juga dan lebih hati-hati. Nah ngomong-ngomong soal BBM, ternyata gue juga punya nih pengalaman horor seorang narasumber. Ketika lagi di pom bensin yang ceritanya itu, wah gila sih. Dimana nantinya lokasi dalam cerita ini akan disamarkan. Jangan lupa juga follow Instagram gue dari Aditya, terus juga TikTok gue dari Aditya, dan jangan lupa beli buku pertama gue, Hilang Dalam Dekapan Semeru. Dimana gue cukup terharu nih, banyak banget dari kalian yang udah beli, terus tag di Instagram gue sama RJ5. Gue mau. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Cerita ini dialamin sama Nara ketika dia pengen pulang kampung di tahun 2018 sama suaminya. Nara itu adalah seorang ibu rumah tangga usianya 27 tahun, sementara suaminya namanya Arif usianya 29 tahun. Mereka udah menikah selama 3 tahun, dimana ketika menikah itu mereka jarang tuh mudik ke kampungnya yang ada di Jawa Tengah. Selama ini Nara itu ikut sama suaminya tinggal di desa yang bukan di Jawa Tengah. Nah Nara ini juga udah punya anak, Putri namanya, usianya 2 tahun. Sebagai ibu, Nara pun berkewajiban untuk mengurus rumah tangganya dengan baik. Sementara sang suami bekerja ya sebagai marketing di perusahaan mebel. Nara pun bersyukur ya karena punya suami yang bertanggung jawab. Mas, minggu ini pulang ke rumah ibu yuk. Iya, ntar saya urus surat cutinya dulu ya. Nara yang denger itu langsung gembira dong. Asik nih gue mau pulang kampung. Nah suaminya pun mulai ngurus perizinan buat cuti tuh. Karena biasanya kalau pulang kampung itu bisa butuh waktu sekitar 3-4 hari. Singkat cerita guys, biar nggak lama-lama akhirnya suaminya Nara dapat cuti tuh dari perusahaannya. Ya udahlah, Nara pun ngabarin ibunya kalau dia bakal pulang kampung nanti hari Kamis. Nara juga langsung beres-beres ya buat pulang kampung. Di situ dia ingetin suaminya juga, Mas nanti jangan lupa buat servis motor ya, kan jaraknya lumayan jauh. Bisa lebih dari 8 jam. Akhirnya hari yang ditunggu tiba. Sore itu mereka siap-siap nih mau berangkat. Tapi si Putri entah kenapa jadi sangat rewel dan menangis terus-terusan. Tidak seperti biasanya. Putri sayang, cep, diem nak. Nanti kita pergi ke rumah Oma ya. Nara sendiri hampir dibuat frustasi karena si Putri juga ngobrak-ngabrik barang yang tadinya udah dirapin sama si Nara. Nara juga bingung ya, kenapa nih anak kok tiba-tiba jadi kayak begini. Nah karena hal itu mereka jadi telat tuh selama 1 jam. Sekitar jam 4 akhirnya si Arif sama Nara pun berangkat menggunakan motor metik. Bawaan mereka juga nggak terlalu banyak, kayak misalnya tas ransel berukuran sedang, tas lempang kecil, sama tas bayi. Jalanlah tuh mereka. Awalnya semuanya normal-normal aja tuh. Ketika udah mulai jalan selama 1 jam, tiba-tiba si Putri mulai rewel lagi.
Putri yang tadinya tidur mendadak bangun. Dah pas bangun itu dia mulai rewel tuh, nangis lagi. Melihat anaknya nangis, mana ada sih orang tua yang iba, iya nggak? Arif pun akhirnya memacu motornya supaya lebih kenceng lagi tuh guys. Akhirnya mereka sampai di kota waktu maghrib. Nah, karena takut kemalaman, mereka langsung jalan lagi. Dari kota mereka akan masuk daerah perhutanan, dimana kalau udah mulai malam, udah mulai gelap, di situ menurut Nara tempatnya rada-rada serem, spooky gitu. Hari mulai gelap, Arif masih terus menyetir motornya. Sayup-sayup azan maghrib berkumandang. Perlahan Arif mulai menyusuri jalanan sempit. Jalannya udah bukan jalan raya lagi. Jalanannya juga udah sepi karena jalan ini bukanlah jalur utama. Hingga tiba-tiba Nara ini kebelet pipis. Aduh mas, aku kebelet pipis nih. Tolong cariin pom dulu ya. Oke. Kamu tahan dulu ya. Di tengah hutan begini tuh mau pipis di mana? Ya udahlah, akhirnya Arif jalan sambil dia nyari-nyari kira-kira istrinya ini dapat buang air kecil tuh di mana. Di jalan-jalan matahari itu udah mulai nggak nampak lagi guys, dan dari kejauhan Arif itu di depan ngelihat kayak ada pom bensin gitu. Nah, dari sinilah kejadian horor itu mulai terjadi. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Tapi di situ si Nara ini sempet nggak ngeh ya, apa karena dia udah lama nggak lewat sini. Jadi dia baru tahu kalau ada pom bensin yang letaknya di tengah hutan. Saat mereka nyampe, pom bensin itu ya kayak pom bensin pada umumnya aja. Tapi sepi banget ya, bahkan petugasnya nggak ada sama sekali. Bingung dong, loh ini kok nggak ada petugasnya? Kayak pom bensin di film zombie aja nih, pikir Nara. Tapi karena mereka udah nggak nahan, akhirnya Nara pun putusin buat tetap ke WC. Lebih bahaya kalau sampai ngompol di jalan. Ya udahlah, akhirnya Nara jalan tuh ke WC sementara suaminya nunggu sama Putri di parkiran. Arif yang niatnya ingin isi bensin, tiba-tiba harus pusing lagi tuh kepalanya karena si Putri mendadak rewel dan nangis-nangis. Iya nak, mama kan cuma sebentar doang ke WC. Namun si Putri bukannya tenang, dia malah makin nangis kejer, manggil-manggilin bundanya. Melihat anaknya nangis, Nara buru-buru tuh jalan ke toilet. Tapi di satu sisi ada juga perasaan takut dan was-was bagi Nara. Karena pom bensin ini tuh bener-bener sepi banget gitu loh. Yaudah dia masuk aja tuh toilet buru-buru selesain hajatnya. Nah, disinilah kejadian horor terjadi. Pas dia mau keluar dari pintu toilet, ternyata pintunya nggak mau kebuka. Loh, kok pintunya ini nggak mau kebuka? Nara mulai deg-degan tuh, dia terus berusaha buat buka pintunya. Hingga dia dengar ada suara air keran yang menyala dari luar pintu kamar mandi. Loh, siapa itu? Mas Arif, itu kamu? Sempat mau nelpon lah, HP-nya ada di suami. Dan setelah sedikit mendobrak pintu itu, Nara ngelihat di pojok sana ada seorang nenek berambut putih dengan wajah yang udah kelihatan tua. Tangannya rada panjang dari umumnya. Sosok itu memakai kain jarik warna coklat yang udah sedikit pudar dan juga baju kebaya warna putih yang seperti luntur. Nara lemas dan berkeringat dingin. Dia nggak tahu tuh harus berbuat apa lagi. Hingga dari luar dia dengar ya, ada suara-suara manggil nama dia, yaitu suaminya. Langsung aja tuh dia bergegas cepet-cepet keluar. Nara nggak tahu ya apa dia halu tadi apa gimana. Soalnya pas suaminya nyamperin ke WC, pas Nara lihat lagi ke pojokan, ternyata sosok itu juga udah nggak ada. Terus air keran yang dia dengar nyala tadi ternyata juga nggak nyala. Tapi kalau dibilang halu, kok sosoknya nenek-nenek dia bisa lihat gitu loh. Ya udahlah, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Karena pas si Nara itu lihat jam, sekarang udah sekitar jam 8 malam. Bener-bener molor kalau menurut Nara.
Arif kembali memacu motornya kali ini dengan kecepatan yang cukup tinggi karena mereka melewati jalur perhutanan yang sangat gelap dan treknya itu lumayan susah. Hampir sejaman tuh Arif jalan terus, tapi mereka nggak kunjung-kunjung keluar dari hutan. Dimana harusnya sekitar 2 jam aja tuh mereka harusnya udah keluar dari hutan. Ini jalan salah apa gimana sih? Mana jalanan sepi banget lagi, pikir Nara pada saat itu. Dan dia pun akhirnya memutuskan buat istirahat lebih dulu dah. Seenggaknya ada musola gitu loh. Mereka bisa sholat terlebih dahulu karena feeling Nara ini udah mulai nggak enak. Mereka terus memacu motornya hingga nggak jauh dari situ. Arif kembali melihat ada pom bensin. Gimana? Mau istirahat di pom bensin aja? Loh, kok ada pom bensin lagi sih? Ngomong-ngomong pom bensin, si Nara itu jadi deg-degan lagi ya. Keingatan sama sosok nenek yang ada di pom bensin sebelumnya. Tapi emang karena nggak ada nemu warung sama sekali di jalan, ya udahlah akhirnya mereka belok lagi tuh ke pom bensin tersebut. Dan pas mereka masuk ke pom bensin, ternyata lagi-lagi nggak ada petugas di sana. Sebenarnya berada di manakah mereka? Di situ Nara mulai bingung ya, loh kok ini pom bensinnya mirip pom bensin yang tadi gitu loh, tapi kan nggak masuk di akal ya. Masa mereka udah jalan jauh-jauh balik lagi ke pom bensin yang awal? Ya udahlah di situ Nara pun minta sama suaminya buat nemenin cari musola. Kan biasanya di pom bensin ada musola tuh guys, dan pas dicari-cari ternyata kagak ada musolanya. Di situ Nara yakin banget kalau ini adalah pom bensin yang sama. Pom bensin tempat Nara lihat ada nenek pakai kain jarik. Putri yang tertidur mendadak jadi bangun. Dia langsung rewel lagi tuh, nangis-nangis lagi si Putri. Dan yang anehnya juga, sama sekali nggak ada petugas di sana. Apa iya ini pom bensin udah tutup? Jam operasionalnya apa gimana? Perasaan Nara di situ makin nggak karuan. Sepertinya Arif sang suami paham juga. Buru-buru tuh mereka langsung naik motor buat jalan. Nah kali ini mereka milih jalan yang berlawanan dari sebelumnya. Tanpa berkata mereka langsung pergi. Di situ jalan benar-benar mulai jadi hening. Karena mereka itu udah nggak ngobrol lagi ya. Fokus ke jalanan. Sementara si Nara udah mulai baca-baca doa di dalam hati. Gak lama Arif berhenti sejenak buat ngisi bensin yang udah dia siapin saat itu. Nara perhatiin tuh jalanan di sekitar kok masih kayak sepi gitu loh. Padahal kan jalanan ini sesepi-sepinya. Harusnya ada kendaraan lain yang lewat sampai malam. Dan disitulah setelah isi bensin, Nara melihat seperti ada sosok pocong di sana. Nara megang erat tuh jaket si suami. Tampaknya si Arif juga tahu ya kalau istrinya itu lagi ketakutan. Langsung mereka melaju, nggak tahu tuh melaju kemana, jalan aja pokoknya terus nyari jalan raya. Karena emang kan sinyal handphone rada gangguan ya kalau lagi ada di tempat seperti itu. Hingga akhirnya dari kejauhan mereka ngeliat juga tuh di ujung kayak ada jalan raya. Jalan yang dari tadi mereka cari-cari. Dan saat sampai jalan raya, di situ Nara ngeliat udah jam 2 dini hari. Mereka langsung nyari musola, ketemu di sana mereka mulai sholat dan bersyukur karena dapat keluar dari jalan tersebut. Setelah selesai sholat, mereka coba buat nenangin diri dulu lah sambil istirahat gitu. Nah, disitulah Arif mulai cerita tuh ke Nara. Pas di pom bensin yang awal tadi, dia juga sempat mengalami kejadian aneh. Jadi pas Nara ini jalan ke toilet, di situ si Arif tuh kayak nyium ada bau wangi gitulah. Hingga nggak lama dia nyium ada bau busuk. Ya karena kan nggak ada siapa-siapa di sana menurut Arif. Kok bisa ada bau-bau kayak begitu? Nah karena kondisi juga udah nggak kondusif, mereka pun memutuskan untuk udahlah mending kita pulang ke rumah aja dan menunda acara pulang kampungnya. Mereka memutuskan untuk kembali pulang kampung, naik motor juga, dimana pada kali ini alhamdulillahnya aman-aman aja tuh lewat rute yang sama. Mereka bingung ya sebenarnya itu lewat jalur hutan dan pom bensin mana yang mereka datangi pada malam itu. Karena sekarang Nara tidak menemui keberadaan dari pom bensin itu. Apa ini udah dibongkar pom bensinnya? Bangkrut apa gimana? Bahkan setelah Nara ini nyari-nyari di berita, dia malah menemukan beberapa cerita horor di hutan tersebut. Hutan yang mereka lewatin. Seperti ada mobil yang tersesat masuk ke jalan yang penuh dengan pohon yang harusnya tidak masuk logika. Dan dia juga menemukan ada beberapa cerita horor lain pengendara ketika melewati hutan tersebut. Apakah Nara, suaminya, dan juga Putri termasuk salah satu orang yang mengalami kejadian horor ketika melewati hutan tersebut? Entahlah, biarlah semuanya menjadi misteri sampai terlupakan oleh waktu yang berjalan.
Itu dia guys, sebuah kisah horor ketika Nara itu ada di pom bensin ya, dimana masih jadi misteri juga menurut gua ya. Apakah itu pom bensin beneran apa gimana? Karena bisa jadi juga itu pom bensin beneran yang kayak udah tutup atau kayak bangkrut gitu ya. Makanya kan nggak ada petugas di sana yang mereka temuin. Tapi kok kayak masih nyala gitu WC-nya, gue nggak ngerti juga dah. Gimana kalau menurut kalian? Komen aja di bawah. Atau mungkin ada juga dari kalian yang pernah ngalamin hal horor di pom bensin, boleh banget komen di bawah. Siapa tahu bakal gue undang di acara Om Mamat, obrolan malam Jumat. Bicara soal bensin, tetap aja menurut gue yang paling horor itu adalah kelangkaan bensin atau BBM dan juga harga dari BBM yang melambung tinggi. Bener nggak guys? Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.